akan mendapatkan hasil untuk hari-hari kita, untuk makan kita. Jadi kita menggunakan tanaman cabai ini untuk hasil tabungan kita. Jadi kita tidak mengganggu hasil cabai ini. Jadi istilahnya untuk hari-hari, untuk makan kita, untuk bayar listrik kita, untuk anak kita sekolah, kita cukup pakai daun bawang. Baik. Ya sebenarnya untuk pemerintah cuman pupuk aja, Mas. Pupuk subsidi itu harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Mungkin kalau pupuk subsidi itu dijalankan dengan sungguh-sungguh, mungkin tidak seperti ini petani. Petani kita itu cuman kendala kita itu cuman di pupuk pertanian, pupuk dari subsidi pemerintah. Mungkin mendingan tidak disubsidi tapi kita limpahkan pupuk, itu malah mending daripada kita subsidi tapi tidak ada barangnya. Sobat Survivor dimanapun Anda berada, kita masih di lahan Pak D. Taufik. Beliau dari Boyolali, memanfaatkan lahan pinjam pakai yang ada di Kota Tarakan, satu-satunya kota yang ada di Kalimantan Utara. Nah, baik Sobat Survivor, kita akan melihat di sini upaya Pak Taufik bercocok tanam. Mungkin Sobat Survivor lihat, buahnya tinggal sedikit. Nah, Sobat Survivor perlu kita jelaskan bahwa ini adalah panen ke-30 di lahan Pak Taufik. Jadi sudah mengambil untung banyak dan ini mungkin sudah saatnya panen terakhir, Pak ya? Ini panen terakhir mau dicabut, Mas. Mau dicabut. Ganti semangka dulu semua. Diganti semangka. Ya. Boleh sedikit ini, Pak, sharing. Ya. Sebenarnya kalau dari segi kerumitan dan keuntungan bertanam semangka dan cabai itu gimana, Pak? Yang mana kira-kira yang lebih menjanjikan? Kalau lebih menjanjikan itu sebenarnya hitungannya semangka. Semangka itu lebih menjanjikan, tapi kita harus tahu kondisi dan tempat. Kalau mungkin kalau di Tarakan ini masih bisa kita memproduksi agak banyak, karena mungkin pasokan dari luar kan masih banyak juga. Jadi kita menutup kemungkinan yang dari luar enggak bisa masuk lagi, kita baru terpenuhi di sini. Baik. Jadi kalau untuk cabai sini juga potensinya besar juga. Semuanya dua-duanya besar juga. Kita enggak bisa mengatakan rendah, karena cuman perawatannya lebih insentif cabai. Karena cabai itu penuh dengan hamanya banyak, kita harus melalui semuanya itu. Iya, dan di situ membuat kita banyak mengeluarkan modal, Pak ya. Dan saya perhatikan tadi Bapak menggunakan seperti berbagai macam cara supaya tidak ada serangan hama. Namun begitu tetap saja hama itu ada, Pak ya. Kalau kita lihat dari tanaman Bapak ini seperti mengering seperti ini, Pak ya. Itu ulat sama Mas, lalat buah. Ulat sama lalat buah, Pak ya. Karena kita kemarin berdampingan dengan semangka. Jadi gitu ya. Semangka kita panen, kan ada yang sebelahnya itu udah panen. Jadi yang sebelahnya panen ngena yang di sini. Oke. Jadi kita kurang fokus ke situ karena serangannya tidak mampu kita atasi, tidak mampu. Baik. Dan sebenarnya kalau saya perhatikan Bapak sudah menerapkan good agriculture practice dengan memperhatikan berbagai macam prosedur pertanian, tapi memang dari tantangannya tetap ada, Pak ya. Iya, pasti ada. Apalagi kalau Bapak terus merawat ini, kalau seperti sudah 30 panen ini mungkin tidak lagi keuntungannya tidak signifikan lagi, Pak ya. Tidak signifikan lagi karena kita rencana mau diganti semangka dulu. Semangka, baik. Jadi dia lebih cepat pemanenannya. Dan kalau semangka kan umur 2 bulan udah bisa panen kita. Baik. Nah, ini Sobat Survivor sepanjang mata memandang. Nah, di sebelah sana itu rumahnya Pak Taufik. Nah, memang karena fokus di pertanian dulu, mungkin Pak Taufik belum berpikir untuk upgrade rumahnya atau seperti apa, Pak? Ya, kalau masalah rumah memang kita fokus ke pertanian dulu. Masalah rumah itu udah gampang. Ya, betul. Karena kita akan mendapatkan hasil ketika kita bangun kan mungkin dana kita akan habis kalau untuk fokus ke bangunan. Jadi kita fokus ke putaran dulu. Baik. Kalau putarannya kita udah cukup, kita sisihkan uang untuk bangun rumah. Baik, kita boleh terus ke sana, Pak, sambil lihat-lihat, Pak. Jadi Sobat Survivor, ini panen-panen terakhir. Mungkin nanti hijaunya juga diambil ini, Pak ya. Ya, karena ini laku juga di pasaran seperti ini untuk nasi padang biasanya. Ya, ini hijaunya juga diambil. Cuman baru mulai, Mas. Iya. Hijaunya juga diambil. Tapi kita sisihkan karena harganya kan beda. Betul. Ini motifnya kan. Ya, nanti dipisahkan lagi, disortir lagi berarti ya. Kita sortir lagi karena semuanya udah.
Ini kalau saya perhatikan memang sangat berbeda, terjadi ada perbedaan signifikan antara lahan yang kering seperti ini dan juga lahan basah Pak. Di Tanjung Buka kita lihat kadang panennya tidak selama ini seperti itu. Iya. Ya, semoga lah ke depan ada pertanian di lokasi-lokasi transmigrasi ini semakin baik Pak ya. Iya. Kemarin waktu Bapak ke Tanjung Selor sempat jalan-jalan ke lokasi trans Pak? Ya aku sampai ke SP6, Oh, SP6. SP6, SP7. Wah, itu tempat sering saya kunjungi itu Pak. Iya. Sempat kenal di sana, warga masih ingat mungkin? Sudah lupa Pak ya? Mungkin enggak ingat lagi itu. Nggak ingat Ada lagi. kalau di Selimau itu, Selimau 3 kalau enggak salah itu Pak Slamet kalau enggak salah itu. Pak Slamet Selimau 3, ada sapa-sapa dari Pak Taufik ini yang lagi berupaya di sini. Memang serangan dari lalat buah memang intens Pak ya. Kita lihat mungkin tidak terlihat di kamera tapi jelas terlihat mata kita ya Pak ya. Iya. Oke, boleh Pak kita sambil lihat ke sana Pak. Saya masih penasaran di sana. Ini walaupun ini sudah panen terakhir tapi kita masih senang melihatnya, masih banyak buahnya dan masih lebat sekali Sobat Survivor. Nah, kalau Pak Taufik ini kita jadi ingat Gondrong Labanan dan ternyata sempat kontek-kontekan beberapa waktu yang lalu. Iya, Sobat Survivor. Ini kalau yang sebelah sana itu masih produktif Pak ya? Sama Mas. Oh sama ya? sama. Tapi terlihat lebih hijau dari sini. Habis Mas. Oh habis juga ya? Baik Sobat Survivor, boleh kita sambil jalan kalau begitu kita lihat-lihat prospek ke depan selain yang di sini Pak ya? Oh ya. Baik, kalau menurut Bapak perbedaan yang paling signifikan perawatan lahan untuk lahan basah dan lahan kering seperti Bapak ini seperti apa Pak? Kalau lahan basah kita harus gimana caranya membuang air. Jadi kita harus lahan itu harus kering sebenarnya Mas. Kalau kita mendapatkan lahan basah itu kita memang kurang pendanaan kita malah lebih banyak karena fokus ke mengeringkan lahan. Tapi ketika itu tanah kita kering, kita malah bisa menyuplai air, entah kita gali, kita taruh terpal, itu masih bisa kita usahakan. Tapi kalau lahan basah memang berat kita untuk maju ke depan. Ya, baik sambil jalan Pak karena kita mau lihat-lihat prospek yang kira-kira bisa lebih menjanjikan Pak. Karena mungkin Bapak di semangka atau di cabai keriting ini Pak ya. Ya. Nanti kita coba tanya-tanya Pak, kira-kira prospek ke depan yang mungkin juga bisa peluang untuk dikembangkan oleh calon petani selain 2 jenis tanaman yang menjadi andalan Bapak. Ya. Sebenarnya kalau tanaman itu banyak Mas. Kita ada melon juga, ada bawang daun. Bawang daun itu sebenarnya kita melihatnya kalau di mata kita itu kecil kayak bukan petani, cuman kita tidak tahu masalah harganya itu sekarang melambung tinggi. Sekarang bisa sampai 60 sampai 70 ribu per kilo. Bawang pre itu ya? Bawang daun, bawang pre ya loncang. Tapi itu kalau kita tahu sistemnya itu mungkin kita akan mendapatkan hasil untuk hari-hari kita, untuk makan kita. Jadi kita menggunakan tanaman cabai ini untuk hasil tabungan kita. Jadi kita tidak mengganggu hasil cabai ini. Jadi istilahnya untuk hari-hari, untuk makan kita, untuk bayar listrik kita, untuk anak kita sekolah, kita cukup pakai daun bawang. Baik. Dan itu dari perawatan itu tidak seintens cabai ini Pak? Iya, kalau daun bawang itu mungkin 15 kali semprot udah cukup sudah. Sudah cukup. Itu sudah dicoba Pak dalam sudah ada ditanam di sini? Sudah pernah. Cuman sini sekarang aku kan baru tak ganti semangka Mas. Kalau di tempat Bapak yang agak di bawah kayaknya cocok itu Pak. Basah soalnya Pak. Di bawah itu kena banjir Mas. Jadi kita malah banjir ya? Ya kita banjir enggak berani. Oh begitu, baik. Jadi Sobat Survivor sebenarnya tempatnya Pak Taufik di sini bisa dibilang menguntungkan karena untuk air sebenarnya pun bisa ditimba dari sini Pak ya. Ya. Wah ini luar biasa. Bahkan saya lihat listrik Bapak ini tiangnya ini khusus ke rumah Bapak ini kayaknya. Iya. Sudah sampai di rumah Bapak, luar biasa. Dan mohon maaf ini Pak, kalau boleh saya sedikit punya ide gitu Pak ya, bukan maksud untuk mengajari. Kalau lahan seperti ini malah saya melihat peluang seperti memelihara bebek Pak. Nah ini bagaimana Pak? Itu bagus Mas, itu pernah saya pikirkan, cuman kita itu masih kendala di modal.
sama pembuatan kandang. Kita boleh lihat ke sana Pak, sambil ke sana. Ini biasa Pak orang mancing di sini Pak ya? Ya biasa Mas, hari-hari ada orang mancing Mas. Kalau boleh tahu statusnya sama dengan punya Bapak ini kah atau gimana untuk lahan yang ini? Ya sama Mas. Oh sama, baik. Ini masih punya sini juga masih. Oke, baik. Satu lokasi. Jadi artinya kalau ketika Bapak kelola juga tidak masalah berarti Tidak Pak ya? masalah. Baik. Sobat Survivor bisa kita melihat di sini kolamnya. Wah, ini ikan apa aja yang ada di bawah ini Pak? Ya ikan nila, ikan gurami atau bisa. Ada ya? Di boleh dipancing, bebas dipancing. Bebas. Ini karena banyak orang mancing juga ke sini kan. Ini sebenarnya air ini air pembuangan. Pembuangan yang gitu. dari kolam perumahan PNS ini kan. Dibuangnya ke sini jadi ditaruh ikan banyak ini. Wah, Ikan jadi nila banyak, ikan lele ada. waduh, itu besar banget itu ikan di bawah itu. Itu ikan atau kadal raksasa? Ada ikan juga Mas. Ikan itu ada ikan lele besar-besar Mas ini. Baik, Mungkin satu paha berat-berat 3 kilo itu ada itu. ada. Jadi kalau Bapak Taufik misalnya ada modal, ini Bapak tertarik untuk pelihara bebek di sini Pak ya? Ya tertarik. Modal seberapa besar Bapak butuhkan untuk lahan seperti ini Pak? Siapa tahu ada pemerintah, misalnya pemerintah rindu ada peternakan bebek percontohan. Nah ini sebenarnya ide saya saja sih, tidak ada sebenarnya. Atau mungkin ada atau saya tidak tahu. Tapi misalnya dari pemerintah Kota Tarakan tertarik untuk membuat percontohan pemeliharaan bebek di sini, gimana? Bapak tertarik enggak? Ya sebenarnya tertarik juga Mas. Itu Berapa modal kira-kira untuk kira-kira Bapak bisa keluarkan atau dibutuhkan untuk usaha itu Pak? itu mungkin kurang lebih sekitar 30 sampai 40-an juta karena kita harus memakai orang. Kita kan ngerjanya masih di perkebunan ini, jadi otomatis kita harus ngerjakan orang juga. Mungkin bebek mungkin enggak begitu membutuhkan orang untuk ngerawat ya mungkin, tapi kan Menjaga. kita menjaganya itu harus ada. Betul, karena bisa jadi isinya ada biawak ya, Ya, atau nyambe. itu harus ada juga Mas, apa? Dari juga itu. Oh, Karena ya, jaring ya. Biayanya banyak itu kita ngeluarkan jaring, kita bikin rumahnya, Baik. pondoknya untuk dia itu nanti bertelur. Baik Pak. Oke, jadi sudah masuk. Saya udah nyambung sebenarnya Pak. Sudah. Semoga ini pemerintah bisa mendengar juga sih Pak ya. Ya, Ini sekaligus juga menjadi doa Pak Taufik ya. Ya. Karena kalau misalnya Bapak menggunakan orang, otomatis ada tenaga kerja yang terserap begitu Pak ya. Ya. Jadi mereka juga kemudian terasah skillnya karena Pak Taufik ini bisa dibilang berpengalaman lah di bidang pertanian dan peternakan perkebunan juga begitu Pak ya. Karena di sini ternyata selain perkebunan yang diusahakan oleh Pak Taufik, beliau juga punya sarang burung. Nah, kalau soal sarang burung sih sebenarnya kata orang sih ini tidak boleh dibuka nih omsetnya berapa, dan saya juga tidak akan menanyakan, tapi yang jelas ada dan menurut orang-orang memang menjanjikan. Tapi sekali lagi mohon maaf saya tidak mungkin bertanya itu ke Bapak. Tapi Sobat Survivor semuanya, kita bersyukur Pak Taufik menjadi salah satu petani ya yang bisa menginspirasi orang banyak di Kota Tarakan. Jadi kedepannya mungkin Kota Tarakan tidak terlalu banyak membutuhkan pasokan dari luar begitu Pak ya. Ya. Bahkan dari luar provinsi biasanya masih masuk Pak ya, Ya, ke masuk, ini Pak ya. Ya biasanya dari toli-toli, Nah, dari Tanjung Selor. kalau di Tanjung Selor masih wajar lah kan, sama-sama satu provinsi bisa Ya, mendukung mereka di sana. Ya. Tapi ngomong-ngomong kalau satu provinsi ini bisa saling mendukung gitu kan Pak ya. Ya. Lahan luas loh Pak ya. Lahan luas Mas ini Mas. Masih luas sekali lahan yang bisa Ya, dimanfaatkan. sini banyak lahan kosong Mm-mm. yang belum dimanfaatkan sama orang, masih penuh. Boleh Pak kita di sini sebentar, mungkin ini yang terakhir Pak, saya mau tanyakan ke Bapak. Kita sudah banyak bertanya sama Bapak. Ya. Apa harapan ke depan Pak untuk pemerintah terkait pertanian dan peternakan yang ada di Kalimantan Utara, khususnya di Kota Tarakan? Ya sebenarnya untuk pemerintah cuman pupuk aja Mas. Pupuk subsidi itu harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Mungkin kalau pupuk subsidi itu dijalankan dengan sungguh-sungguh, mungkin tidak seperti ini petani kita itu cuman kendala kita itu cuman di pupuk pertanian, pupuk dari subsidi pemerintah. Mungkin mendingan tidak disubsidi tapi kita limpahkan pupuk, itu malah mending daripada kita subsidi tapi tidak ada barangnya. Mungkin dari situ aja Mas kita. Wah, ini sangat mengena sekali Pak sebenarnya. Bukan hanya di Kota Tarakan berarti ya, Ya. tapi di kabupaten-kabupaten lain dan mungkin juga di luar Kalimantan Utara juga gitu Pak ya. Ini yang menjadi tantangan soal pupuk. Nah, Sobat Survivor ini semoga ada instansi terkait yang bisa mendengar sehingga ada
perubahan atau revolusi pertanian yang terjadi di Kalimantan Utara. Itu yang menjadi doa kita, Pak ya. Iya. Karena ternyata di lokasi transmigrasi juga mengalami yang sama, Pak. Mereka kesulitan. Pertanyaan terakhir, Pak. Bapak ikut di kelompok tani kah atau tidak, Pak? Mungkin aku ndak ngikut kelompok tani, Mas, karena apa ya, Mas? Mungkin di kelompok tani pun banyak yang susah, nyari pupuknya juga susah juga, Mas. Oke. Jadi kita mendingan kita ndak mau ngikut kelompok tani ya, karena kita pernah punya kelompok tani juga, Mas. Tapi kemudian tidak terlalu maksimal Ya, gitu kita ndak mau pengelolaannya. maksimalkan karena juga apa ya, pupuk juga ndak ada, apa-apa juga ndak ada, percuma kita bikin kelompok tani juga kan. Oke, semoga ini didengar oleh Wali Kota Tarakan dan secara umum juga oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Pak ya. Iya. Kami percaya dengan kepemimpinan Bapak. Oleh karena itu kami rindu akan perubahan yang terjadi khususnya di dunia pertanian ya, Pak ya. Iya. Baik, Sobat Survivor, itu obrolan yang seru bersama Pak Taufik kali ini. Dan semoga ke depan makin sukses usahanya dan peluang-peluang terbuka juga untuk masyarakat yang baru memulai, Pak ya. Ya. Oke, demikian video kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Asian Survivor.